Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan saya Widya Hoirunisa, perwakilan dari SMA Tahassus Al-Quran, Kalibeber, Mojo Tengah, Wonosobo. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Saya menyatakan tidak setuju dengan mosi. Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya dengan berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Sebelum saya lanjutkan pada argumen-argumen saya, Dewan Juri yang terhormat, saya akan membedah terlebih dahulu argumen-argumen dari tim pemerintah. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa pendidikan haruslah berfokus pada keterampilan dan praktik sosial. Pertama, perlu kita ketahui bahwa ilmu kognitif adalah studi antardisiplin dan ilmiah tentang budi dan kecerdasan. Ilmu kognitif sendiri adalah sebuah basic dari sebuah keterampilan. Tanpa adanya suatu dasar pengetahuan, tidak mungkin suatu keterampilan atau kreativitas tercipta. Tim pemerintah juga mengatakan bahwasanya ilmu kognitif hanya diperlukan oleh segelintir orang pada pekerjaannya. Saya dengan tegas menolaknya. Mengapa demikian? Mohon maaf Dewan Juri yang terhormat, BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 37,68% penduduk Indonesia bekerja sebagai buruh pada Agustus 2023 kemarin. Apakah tim pemerintah menganggap bahwa buruh tidak menggunakan atau bahkan tidak membutuhkan ilmu kognitif? Salah. Pada dasarnya mereka menggunakan ilmu tersebut. Sebagai contoh, saat seorang buruh bangunan menuangkan semen dan mencampurkannya dengan pasir serta air, mereka menggunakan perhitungan sehingga menghasilkan adonan yang tepat dan dapat menempel pada bangunan. Jika terlalu banyak air dalam adonan, adonan akan cair dan tidak dapat digunakan. Hal ini telah membantah argumen tim pemerintah yang menyatakan bahwa ilmu kognitif hanya berguna pada beberapa pekerjaan saja. Yang kedua, saya menggarisbawahi kalimat mungkin ada beberapa pekerjaan yang butuh berhitung. Secara tidak langsung, pembicara pun mengakui bahwa ilmu kognitif itu penting. Selain itu, menurut David Ausubel, seorang psikologi Amerika, ia menekankan pentingnya pembelajaran kognitif. Tidak hanya David, ada pun tokoh lain seperti Jeremy Brunner yang juga menekankan pentingnya pendidikan kognitif. Dewan Juri yang terhormat, pada dasarnya ilmu kognitif membantu kita memahami bagaimana cara kerja otak dan pikiran bekerja. Dengan memahami bagaimana pemikiran kita bekerja, kita akan lebih memahami diri dan apa yang kita kerjakan. Dewan Juri yang saya hormati, tidak dapat dipungkiri bahwasanya sebuah keterampilan atau kreativitas tanpa ilmu dasar adalah sebuah kebohongan besar. Sebagai contoh, apakah seorang pelukis tidak mempertimbangkan takaran warna pada lukisannya? Apakah ia tidak mempertimbangkan proporsi gambarannya? Tentu saja mereka mempertimbangkannya. Selain itu, apakah tenaga medis tidak menggunakan ilmu pasti seperti matematika yang dibilang proporsinya harus dikurangi menjadi 30%? Coba Anda bayangkan, ketika seorang dokter sedang mengoperasi seorang pasien, tapi dia tidak menggunakan ilmu pasti dan melakukannya secara asal-asalan, bukankah itu sama saja dengan melakukan kesalahan fatal? Dan sama saja dia tidak menghargai nyawa manusia yang sedang ditolongnya. Dewan Juri yang terhormat, pada dasarnya semua ilmu itu diperlukan, termasuk ilmu kognitif. Dan tidak bijak menurut saya apabila mengurangi porsi pembelajaran tanpa memperhitungkan dengan tepat kemungkinan yang akan terjadi di masa depan apabila porsi dari pengetahuan tersebut dikurangi. Sekali lagi, saya menyatakan saya kontra dengan mosi tersebut. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.